Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Anipa dengan NPM 101213778. Insyaallah akan menyampaikan tentang Ma'rifatul Insan. Yang pertama ada ta'rif al-insan atau pengenalan manusia. Ma'rifat artinya mengenal dan insan adalah manusia atau diri sendiri. Ma'rifatul insan merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Asal penciptaan manusia. Dilihat dari penciptaannya, manusia tersusun dari unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi karena manusia diciptakan dari tanah. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Sesudah itu ditentukannya ajal kematianmu. Dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisinya yang dia sendirilah mengetahuinya. Kemudian kamu masih ragu-ragu tentang berbangkit itu. Quran Surat Al-An'am ayat 2. Dan manusia diciptakan dari unsur langit, karena setelah proses penciptaan fisiknya yang sempurna, Allah meniupkan ruh kepadanya. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh ciptaannya. Dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Quran Surat As-Sajdah ayat 9. Lalu ada unsur manusia. Berdasarkan fungsinya, manusia disimbolkan dengan 3 unsur utama, yaitu hati, akal, dan jasad. Lalu Allah memberikan amanah kepada manusia. Yang pertama ada amanah al-ibadah. Dalam kehidupan ini, manusia diberi tugas-tugas agama, yaitu mengerjakan perintah dan menjauhi larangan, di mana jika dikerjakan, mereka akan mendapat pahala, dan jika ditinggalkan, mereka akan mendapat siksa. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Lalu, ada amanah khalafah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Yang terakhir ada balasan. Bersamaan dengan 2 amanah di atas, Allah telah menyiapkan al-jaza'u. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada mereka dengan pahala yang baik dari apa yang mereka kerjakan. Surat An-Nahl ayat 67. Setelah kita mengenal manusia, di sini ada hakikatul insan atau hakikat manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hakikat memiliki 2 arti, antara lain 1. Intisari atau dasar, dan yang kedua, kenyataan yang sebenarnya atau sesungguhnya. Yang pertama, hakikat manusia sebagai makhluk. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Tuhan seperti manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Yang pertama, manusia sebagai makhluk al-fitrah, berada di atas fitrah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fitrah adalah sifat asal, kesucian, bakat, dan pembawaan. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah. Ia diciptakan ala fitrah, berada di atas fitrah. Disebutkan dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Kedua, manusia sebagai makhluk yang lemah. Manusia diciptakan dalam keadaan dhaif atau lemah. Kelemahannya terutama dalam menghadapi hawa nafsunya. Kadang
mereka mengalami lemah azam atau tekad, lemah iman, dan lemah kesabaran. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk yang bodoh. Manusia menyanggupi amanat yang ditawarkan kepadanya apabila dikerjakan akan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan akan disiksa. Karena itulah ia disebut jahul, karena tidak mengetahui kemampuan dirinya sendiri. Lalu manusia adalah makhluk yang fakir. Manusia diciptakan Allah dalam keadaan tidak memiliki apapun kecuali apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Semua yang dinikmati manusia selama hidupnya adalah berasal dari Allah. Lalu hakikatnya manusia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Manusia satu-satunya makhluk yang dimuliakan oleh Allah daripada makhluk lainnya, dengan cara ditiupkan ruh ke dalamnya. Yang kedua, dengan memiliki keistimewaan. Allah telah menciptakan kemuliaan Adam dan anak cucunya dengan raut muka yang indah, potongan yang serasi, dan diberikan akal agar dapat menerima petunjuk untuk berbudaya dan berpikir. Yang ketiga, ditundukkan alam padanya atau musaharun lahu. Allah telah menciptakan bumi dan memudahkan untuk manusia sehingga manusia dapat mengambil manfaat yang tidak terhingga untuk kehidupannya. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk yang mukallafun atau dibebani tanggung jawab. Yang pertama, ibadah, yaitu taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya, baik berupa perbuatan maupun perkataan, yang berupa lahir maupun batin. Yang kedua, khalifah. Di antara tugas khalifatul fil ardi ialah menegakkan hak dan keadilan di muka bumi, membersihkan alam ini dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta meninggikan kalimat Allah. Manusia juga sebagai makhluk yang bebas memilih. Manusia adalah makhluk yang mukhayyarun, diberi pilihan oleh Allah apakah memilih al-iman atau al-kufru. Yang terakhir, hakikatnya manusia adalah makhluk yang majziyun atau mendapat balasan amal. Mereka yang beriman dan berbuat kebajikan akan mendapatkan balasan berupa al-jannah, dan mereka yang ingkar akan mendapatkan balasan berupa an-nar. Yang ketiga ada taqatul insan atau potensi manusia. Menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dengan kemampuan. Maka dari itulah Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya. Ada 3 potensi manusia. Yang pertama, potensi pendengaran. Menurut pandangan Islam adalah mendengar ajaran-ajaran agama yang telah disampaikan kepadanya oleh Rasulullah. Yang kedua, potensi penglihatan. Allah memberi penglihatan sebagai anugerah dan dianugerahinya pula manusia mata yang dengannya ia dapat melihat, memandang, dan memperhatikan kejadian alam semesta ini. Yang ketiga, potensi hati. Hati adalah raja dari seluruh anggota tubuh. Kerusakan hati ini yang akan menyebabkan penyakit jasad maupun penyakit jiwa. Dengan adanya potensi pada manusia, Allah juga membebankan al-mas'uliyah atau tanggung jawab kepada manusia. Dengan potensi pula menjadikan manusia cerdas dalam bermisal, contohnya dalam bertafakur. Yang keempat ada nafsu insan atau jiwa manusia. Nafsu yang pertama adalah nafsu yang mengakui Allah sebagai Tuhan. Nafsu berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri manusia, sedangkan insan berarti manusia atau diri itu sendiri. Ada beberapa kondisi ruh. Yang pertama, ruh di atas hawa nafsu. Jiwa yang seperti ini di dalam Al-Quran disebut dengan istilah nafsul mutmainah. Yang kedua, ruh tarik-menarik dengan hawa nafsu. Jiwa seperti ini di dalam Al-Quran disebut dengan nafsul lawamah. Dan yang ketiga, ruh di bawah pengaruh hawa nafsu. Kondisi jiwa ini dalam Al-Quran disebut dengan istilah nafsul amaru bisu, yaitu nafsu yang selalu menyuruh kepada keburukan. Dan yang terakhir
kepada sifatul insan atau sifat-sifat manusia. Secara umum, sifat manusia terbagi menjadi dua, yaitu sifat kebaikan dan sifat keburukan. Jiwa manusia diberikan dua jalan. Yang pertama, jalan benar atau takwa, yaitu membersihkan jiwa. Takwa di dalam Al-Quran memiliki 3 makna, yaitu takut kepada Allah dan pengakuan superioritas Allah. Kedua, bermakna taat dan beribadah. Ketiga, dengan makna pembersihan hati dari noda dan dosa. Berikut ini merupakan sifat-sifat manusia yang disucikan ke dalam kelompok orang yang menyucikan jiwanya. Yang pertama, banyak bersyukur. Yang kedua, sabar. 3. Berhati lembut. 4. Kasih sayang. 5. Suka bertaubat. 6. Bersikap lemah lembut. 7. Selalu bersikap jujur. 8. Terpercaya. 9. Akan memperoleh keberuntungan. Dan jalan yang kedua adalah jalan salah atau fujur, yaitu mengotori jiwa. Mengotori jiwa adalah menenggelamkan jiwa ke dalam dosa dan kemaksiatan. Berikut sifat-sifat orang yang memilih jalan fujur. 1. Memperturutkan sifat tergesa-gesa. 2. Berkeluh kesah. 3. Tidak mau berbuat baik. 4. Kufur. 5. Menyukai perdebatan. 6. Pembantahan. 7. Zalim. Dan 8. Jahil. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.